Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia. Bab 48. Kak Niko, pekik Sisil kesal. Sisil langsung memasang wajah memelas pada kedua orang tuanya dan orang tua Niko. Mam, Dad, Om, Tante. Sisil menatap mereka bergantian. Aku nggak hamil, Kak Niko bohong. Mana mungkin aku berbuat seperti itu, Mam, Dad. Sisil memberikan pembelaan, dia tidak mau dinikahkan begitu saja dengan Niko karena ide gila yang direncanakan Niko. Kenapa harus bohong? Kita sudah cek sendiri di rumah sakit beberapa 3 hari yang lalu. Sudah aku bilang kamu tidak perlu takut. Aku yang bersalah dalam hal ini, jadi kamu tidak akan dimarahi oleh siapapun. Sisil mendelik menatap Niko. Laki-laki itu semakin melantur, sandiwaranya benar-benar patut diacungi jempol. Niko tidak terlihat gugup sedikit pun meski sudah membuat kebohongan besar. Kak Niko, jangan seperti itu. Kita nggak pernah melakukan apapun. Bagaimana aku bisa hamil? Sisil semakin panik. Rencana yang sudah disusun matang oleh Niko sepertinya tidak akan membuat kedua orang tua mereka percaya begitu saja pada Sisil. Niko memiliki bukti, meski bukti itu palsu. Sedangkan Sisil hanya bisa memberikan pembelaan dengan ucapan yang tidak mudah untuk dipercaya. Kenapa kamu harus melakukan hal itu? Kita bahkan sudah melakukannya berulang kali. Lagi-lagi Niko memberikan penuturan palsu yang mampu membuat Sisil terlihat syok. Sisil bahkan sampai gemas hingga mengepalkan kedua tangannya. Kalau saja tidak ada orang lain, mungkin dia juga sudah melayangkan tinjuan di wajah Niko seperti yang dilakukan oleh Papa Alex. Niko, kamu ini benar-benar membuat Papa malu. Kenapa harus melakukan cara gila untuk mempercepat pernikahan? Kamu bisa bilang pada kami kalau mau, tidak perlu membuat Sisil hamil lebih dulu. Sudah Lex, percuma saja marah-marah. Anak kamu memang brengsek, sudah membuat putri kami hamil dan kami tentu saja kecewa. Pernikahan mereka memang sebaiknya dipercepat. Tidak perlu lagi memperdebatkan yang sudah terjadi. Anak kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Hendra menatap kecewa pada putrinya, sekaligus pada calon menantunya. Sekali lagi kami minta maaf, Hen. Kami janji Niko akan bertanggung jawab dengan baik. Papa Alex terlihat menahan malu, sudah lama tidak bertemu dengan teman sekolahnya dulu, tapi begitu bertemu langsung membuatnya kecewa karena perbuatan Niko. Saya juga minta maaf, Sonya. Kami sudah gagal mendidik Niko. Mama Risa menunduk lesu. Dia sangat syok saat mengetahui bahwa putranya telah menghamili Sisil. Belum berakhir kesedihannya karena musibah yang menimpa Kenzo hingga membuat putrinya terus murung. Kini Mama Risa harus dihadapkan lagi dengan permasalahan yang tidak kalah membuatnya sedih. Mama Sonya hanya mengangguk lemah. Semuanya sudah terjadi. Mau semarah apapun menanggapi permasalahan ini, hal itu tidak akan mengembalikan keadaan seperti semula. Ya ampun, jadi kalian percaya kalau aku hamil? Sisil terlihat frustasi. Pengakuannya tidak dipercaya oleh siapapun termasuk kedua orang tuanya. Bukti tes pack, surat pernyataan hamil dari dokter dan selembar foto USG yang ada di atas meja sudah membuat semua orang mempercayai kebohongan Niko. Demi apapun aku tidak hamil, Mam, Dad. Aku berani periksa ke dokter saat ini juga untuk membuktikan pada kalian. Seru Sisil tegas. Sisil pasti akan menyuruh dokter untuk bungkam. Saya sudah katakan yang sebenarnya, kenapa Sisil memaksa untuk membatalkan pertunangan. Dia masih ingin kuliah dan belum siap untuk memiliki anak dalam waktu dekat. Saya akan semakin bersalah kalau Sisil berbuat sesuatu pada anak kami. Penuturan gila itu sempat membuat Sisil hampir meninju wajah Niko. Beruntung ada Mami Sonya yang menghalangi Sisil. Kak Niko tidak waras, apa maksudnya berbuat sesuatu? Kak Niko mengatakan pada mereka kalau aku akan menggugurkan kandungan. Sisil tersenyum kecut. Hamil saja tidak, bagaimana caranya aku menggugurkan kandungan? Sisil sudah kehabisan tenaga dan kesabaran untuk memberitahu pada mereka kalau dia tidak hamil. Mereka tetap saja lebih percaya pada Niko. Sudah sayang, kami tidak akan marah meski sangat kecewa. Semuanya sudah terjadi. Kamu harus bisa menerimanya. Ya ampun, Mam. Sisil mengusap kasar wajahnya menghadapi rencana licik Niko.
hanya membuatnya frustasi. Dia jadi terlihat stres di depan semua orang. Terserah kalian kalau tidak percaya. Sisil beranjak dari duduknya. Permisi, aku pulang duluan om, tante. Sisil menjabat tangan kedua orang tua Niko. Dedi sama Mami masih mau di sini. Kami akan menyusul setelah semuanya selesai. Niko, tolong antar Sisil pulang, pinta Dedi Hendra. Gak perlu, Dad, aku bisa pulang sendiri. Sisil beranjak pergi setelah memeluk kedua orang tuanya bergantian. Dia bahkan tidak mau melirik Niko sedikit pun. Saya antar Sisil dulu, Om, Tante. Niko pamit sopan pada kedua orang tua Sisil. Dia berjalan cepat mengejar Sisil yang sudah sampai di halaman rumah. Jangan cepat-cepat jalannya, ingat anak kita. Niko sengaja berteriak di ambang pintu. Teriakan Niko tentu saja didengar oleh semua orang yang ada di ruang tamu. Sisil menghentikan langkahnya, dia berbalik badan menghadap Niko dengan berapi-api. Dasar Kak Niko gila, teriak Sisil frustasi. Niko justru tertawa melihat betapa frustasinya raut wajah Sisil. Setelah berdiri di samping Sisil, Niko langsung merangkul pundak Sisil dan mendekatkan wajahnya di telinga Sisil. Gimana aktingku, keren bukan? Bisiknya sambil menahan tawa. Keren apanya, gila sih iya. Sisil mencubit perut Niko lalu mendorong tubuhnya. Awas saja ya, pokoknya aku bakal ajak Mam sama Dad pergi ke rumah sakit. Ancam Sisil kesal. Percuma, mereka pasti gak bakalan mau pergi ke rumah sakit. Udah, terima aja kalau sebentar lagi kita akan menikah. Niko kembali mendekat, kali ini dia merangkul pinggang Sisil dan berjalan ke arah mobilnya. Ya ampun, aku rasa Kak Niko benar-benar sudah gila. Secinta itu Kak Niko sama Kak Feli. Kak Niko jadi stres begini karena ditinggal nikah. Sisil berusaha melepaskan diri dari Niko, namun tangan Niko justru semakin erat melingkar di pinggangnya. Kurang ajar, Niko mengetuk kening Sisil dengan telunjuknya. Berani sekali mencibir calon suamimu. Sisil mendelik, rasa kesalnya semakin diubun-ubun karena Niko menyebut dirinya sebagai calon suami. Please, tolong jangan ajak-ajak aku kalau mau stres, aku masih mau waras. Kak Niko cari saja wanita lain yang bisa dimanfaatin agar kafe kakak tidak ditutup. Cari wanita lain, tapi mereka sudah tahu kalau kamu hamil. Jadi mana bisa cari wanita lain? Sahut Niko enteng. Sudah, terima saja, kita akan menikah sebentar lagi. Setelah itu tugas kita adalah membuat kamu hamil karena mereka benar-benar percaya kamu hamil. Niko mengembangkan senyum mesum. Untung saja bisa dapat foto USG yang usia kehamilannya masih 2 minggu. Sisil tidak bisa berkata-kata lagi. Dia akan semakin stres jika menanggapi kegilaan Niko yang sudah di luar batas. Ayo masuk. Pinta Niko, dia sudah membukakan pintu mobil untuk Sisil. Apa perlu aku gendong? Tawarnya dengan senyum smirk. Sisil mendengus kesal, tapi akhirnya masuk ke dalam mobil Niko. Sisil terus diam sepanjang perjalanan, dia menahan amarahnya dan membuang pandangan ke arah jendela. Sisil bahkan terus mengabaikan Niko yang beberapa kali mengajaknya bicara. Siapa yang tidak kesal dengan ide gila Niko? Laki-laki itu sampai melakukan kebohongan besar agar bisa menikah dengannya. Sisil jadi semakin merasa kalau dia hanya dimanfaatkan dan dijadikan pelarian saja. Niko memarkirkan mobil di basement apartemen. Sambil melepas seatbelt, Sisil menatap tajam ke arahnya. Kakak pikir pernikahan bisa dijadikan lelucon. Kak Niko belum bisa membuka hati untuk orang lain, kenapa harus memaksakan kehendak dengan membuat rencana gila ini? Pernikahan tanpa cinta tidak untuk dijalani. Tolong pikirkan baik-baik dampak yang akan terjadi setelah ini. Jangan hanya memikirkan keuntungan diri sendiri saja. Suara Sisil bergetar, air matanya mulai menetes namun segera dihapus olehnya. Kak Niko bisa melukai perasaanku, ucapnya lirih. Niko tertegun menatap Sisil. Tatapan yang terlihat iba sekaligus merasa bersalah. Niko mencekal tangan Sisil, lalu dia akan keluar dari mobil. Aku sudah bilang padamu untuk memulai semuanya dari awal, tapi kamu justru membatalkan pertunangan, ucap Niko penuh sesal. Aku membatalkan pertunangan karena merasa kita masih butuh waktu untuk bisa saling menerima. Kak Niko juga masih butuh waktu untuk menerima kenyataan bahwa Kak Feli sudah menjadi milik orang lain.
Tidak mudah menjalani hubungan dengan seseorang yang belum bisa lepas dari masa lalu. Kak Niko belum bisa menerima kehadiran orang lain. Jadi aku rasa Kak Niko perlu menyembuhkan luka lebih dulu agar tidak menjadikan aku sebagai pelarian. Sisil menepis pelan tangan Niko. Makasih sudah mengantarku pulang, ucapnya tulus, lalu keluar dari mobil dan bergegas pergi. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.